Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lingkar Nusantara. Duduk melingkar memperbincangkan Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di markas WPP. WPP apa Pak? Warok Ponorogo Perantauan. Warok Ponorogo Perantauan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Mugirjo. Oh ya, di Kecamatan Mugirjo itu Pak. Kelurahan Mugirjo. Kecamatan Sungai Pinang. Oke. Ya. Sempat kita alami mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Kalau tidak salah tahun 2007 akhir. Kesenian reog ini sempat diakui oleh saudara-saudara kita di Malaysia sebagai kebudayaan mereka. Nah, seperti itu. Bagaimana kok bisa kesenian reog asli Indonesia, asli Ponorogo, sampai diakui oleh saudara-saudara kita di Malaysia? Langsung saja di hadapan saya sekarang sudah ada Mbah Mujiono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbah, terkait dengan kebudayaan reog sendiri itu ya di tanah air, apakah kurang peminatnya dari anak-anak asli Ponorogo, sehingga kok reog ini lebih booming kelihatannya di Malaysia, di tanah Malaysia, sehingga pada akhirnya Malaysia berani mengakui bahwa itu adalah seni kebudayaan mereka gitu. Ya sebenarnya begini ya, saya menyampaikan apa adanya yang terjadi di masyarakat, khususnya komunitas budaya seni reog Ponorogo. Pada intinya ya greget atau semangat itu masih ada. Berhubung kenapa sampai kemarin itu diklaim oleh tetangga kita negara Malaysia, karena pada saat itu memang pemerintah sendiri kurang begitu peduli. Pemerintah kita? Iya, untuk bagaimana memperhatikan warisan budaya khususnya reog Ponorogo ini. Nah, setelah kemudian terjadi peristiwa diakui oleh orang Malaysia, kemudian ada semacam kayak berontak atau bagaimana, merasa tersinggung karena memang itu juga milik kita, kemudian diklaim oleh bangsa lain yang bukan miliknya, otomatis kita kan ya merasa ya apa ya istilahnya itu yang jelas tidak nyaman. Iya betul. Nah, kita merasa kehilangan kalau umpamanya sampai diambil oleh orang sana gitu. Tapi gini Mbak, kalau di Ponorogo sendiri, apakah reog itu dimainkan itu kapan gitu? Kalau di Jawa Tengah kan tempat saya itu biasanya ada kerawitan, ada tayub dan sebagainya. Itu kan momen-momen tertentu ketika orang ada hajatan, kemudian nanggap lah bahasa Jawanya gitu ya. Nanggap, kemudian itu baru bisa dipentaskan. Begini, kalau di Ponorogo sendiri itu agenda tahunan itu sebenarnya juga ada yang namanya Gerbek Suro itu, festival tingkat nasional. Bahkan pialanya itu kemarin piala presiden. Nah, kemudian untuk agenda apa istilahnya itu bulanan juga ada. Setiap bulan purnama itu pementasan reog di alun-alun itu bergilir. Purnama? Iya. Berarti sebulan sekali? Sebulan sekali. Itu bulanannya. Kemudian kalau untuk mungkin hariannya atau mingguannya ya apabila ada masyarakat atau komunitas seni budaya reog ini yang punya hajatan ya bisa ditampilkan seperti itu. Oh gitu. Nah. Tapi kalau kita berbicara tentang orang yang berkesenian reog ini, apakah bisa dikatakan bisa hidup dengan mengandalkan kesenian itu gitu? Ya tidak bisa, Mas. Masalahnya kita ini sementara hanya bisa nguri-nguri melestarikan seni budaya reog itu sendiri, akan tetapi kalau umpamanya kita mau cari
hidup dari situ tidak bisa, karena umpamanya orang nanggap itu juga tidak sesuai dengan anggotanya, jumlahnya banyak, kemudian nilai nominalnya tanggapan itu juga cuma sedikit, jadi hanya untuk apa ya, mungkin beli sabun untuk anu aja, asal habis pementasan sama untuk beli jamu. Iya. Jadi kalau kita geser ke kaum milenial, Mbak, anak-anak muda sekarang, itu kan rata-rata kan nggak mau bergerak kalau nggak ada uangnya. Nah seperti itu. Sementara kalau Mbah Mujiono sendiri tadi katakan bahwa nggak bisa hidup di reog gitu. Terus bagaimana caranya supaya reog ini tetap lestari tanpa ini meyakinkan milenial tanpa uang harus mau melestarikan budaya? Sebenarnya begini ya, kalau mestinya ini masyarakat sendiri itu juga harus apa ya, merasa underbeni, karena ini adalah peninggalan daripada leluhur kita yang sangat adiluhung, yang memang harus kita lestarikan. Harus ada kesadaran apa ya, istilahnya itu melestarikan dengan penuh ikhlas. Kemudian bagaimana caranya untuk menghidupi kesenian ini supaya bisa eksis, ya kita bekerja. Bekerja, kemudian nanti apabila sudah mendapatkan rezeki, ya kita gotong royong dengan teman-teman. Sehingga nanti apa yang kita perlukan di dalam organisasi khususnya seni budaya reog ini nanti akan bisa terbeli. Dan seharusnya juga harus ada perhatian dari pihak pemerintah, karena pemerintah ini juga punya peran juga untuk mengayomi dan melindungi tentang seni budaya ini. Ya mungkin bisa dibantu dengan dana pembinaan atau bagaimana bentuknya apa yang supaya apa ya, seni budaya reog ini bisa eksis, bisa hidup, kemudian kaum milenialnya juga bisa bangkit seperti itu. Iya, berkaitan dengan tadi kelestarian. Apakah tidak ada apa ya, semacam modifikasi gitu, Mbah? Kalau saya 2 tahun yang lalu ke Jawa itu kan kerawitan. Nah, kerawitan itu biasanya gending-gending Jawa. Berhubung masyarakat sekarang lebih apa ya, seneng dangdutan, seneng musik-musik modern, sehingga di kerawitan itu ada memang sesi-sesi tertentu untuk dangdutan atau musik-musik anak-anak muda lah, seperti itu. Kalau di reog sendiri gimana? Kami juga bukan hanya pementasan reog aja, akan tetapi kalau kita pentas di tempatnya orang hajatan, ya kita ada campur sarinya. Ada campur sari itu artinya juga ada lagu-lagu Jawa, khususnya langgam, ladrang dan lain sebagainya, kemudian ada dangdut dan lain sebagainya. Ada juga ada lagu-lagu daerah juga yang Kalimantan Timur ini. Itu. Jadi ya untuk apa ya, supaya tidak jenuh, ada istilahnya kreasi baru. Nah, betul. Nah, itu bentuknya ya seperti apa, campur sari gitu. Dan yang saya alami beberapa bulan yang lalu, saya sempat diundang kan oleh WPP ketika ulang tahun WPP yang pertama. Itu di apa namanya? Kapal pesiar. Iya betul, di kapal pesiar di Sungai Mahakam, teman-teman sekalian. Jadi baru itu saya melihat reog ditampilkan di atas kapal dan berjalan di sepanjang Sungai Mahakam, teman-teman. Itu adalah satu apa ya? Satu terobosan tersendiri. Ternyata reog bisa dimainkan di mana aja, seperti itu. Bisa. Dan orang-orang di pinggir tepian sungai itu ikut joget. Ternyata banyak yang menyukai seperti itu. Ya begini, kemarin itu karena masih masa pandemik ya, corona itu, sehingga pas ulang tahunnya WPP itu kita memang punya kesenian yang namanya reog Ponorogo, yang kita tampilkan sekedarnya, akan tetapi kita juga tetap apa, menggunakan apa istilahnya itu peraturan protokol kesehatan ya, supaya semua aman. Ya alhamdulillah pada waktu kita ulang tahun WPP itu ya sukses. Alhamdulillah. Kita bisa menampilkan reog di atas kapal. Walaupun cuma sebentar, Mbah ya. Ketika ngangkat ini ternyata cuma sebentar aja diangkat. Alasannya karena terlalu berat, takutnya jebol itu kapal. Kalau boleh tahu
Bobotnya berapa Mbah kira-kira? Ini sekitar 45 sampai 50. 45. Antara barongan dan ini apa tuh namanya ini kalau sudah disatukan gitu. Sekitar itu. Tapi ini kok dilepas Mbah? Nah ini kalau memang tidak main dilepas seperti ini. Kalau gitu. sudah mau pentas nanti digabungkan gitu. Dan memang harus dibalik gini ya posisinya ya? Iya, supaya tempatnya tuh ringkas. Supaya gitu. Jadi tidak ada maksud-maksud tertentu ya. Siapa tahu pas dipasang nanti bisa ngamuk sendiri gitu. Kalau masalah ini Mbah, kalau tadi kan berbicara reog di kalangan milenial, ada juga kekhawatiran orang-orang sekarang itu ketika berbicara tentang reog itu cenderung mistis. Nanti ada jinnya yang datang itu, ada yang kesurupan dan sebagainya. Menurut Mbah Mujiono gimana? Ya, namanya seni budaya itu kalau menurut saya tinggal orangnya aja, tinggal individunya aja. Ini kan barang mati Mas. Iya betul. Ya tinggal bagaimana caranya membawa seni ini bisa hidup. Artinya kita juga harus berkeyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya ini seni budaya, sifatnya untuk menghibur masyarakat, dan kalau kita menyenangkan orang banyak itu, kalau niat kita itu ibadah adalah nilainya juga ibadah, kan seperti itu. Jadi yang namanya melestarikan seni budaya ini, kalau menurut saya, ya kalau namanya mistis itu, ya bagaimana ya? Ada yang percaya juga ada yang enggak gitu. Tapi ada enggak Mbah? Kalau menurut Mbah sendiri? Ya namanya gaib itu tetap ada. Dalam ini maksudnya dalam prosesi ketika reog ditampilkan, apakah mengundang makhluk-makhluk tertentu untuk itu? Ya kalau kita tidak mengundang, seperti itu kita tidak mengundang. Kalau umpamanya dia mau hadir sendiri ya silahkan aja. Yang penting tidak mengganggu. Nah, tujuannya kita ini kan mau menghibur orang, menyenangkan orang, kan itu. Itu. Jadi kalau umpamanya soal mistik itu namanya gaib itu ya memang ada. Allah sendiri juga bersifat gaib, malaikat juga bersifat gaib, setan jin juga bersifat gaib kan seperti itu. Berarti kembali ke individu masing-masing. Iya, tergantung orangnya. Karena selama ini kan mungkin kesalahkaprahan orang memahami reog sebagai nanti kalau aku nonton reog nanti ikut-ikut syirik atau bagaimana, seperti itu Mbah. Justru malah begini Mas, kalau menurut saya dengan adanya seni budaya reog ini, kita tampil, kemudian ini kan sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang kemudian kemungkinan kita lama tidak ketemu bisa ketemu antara satu daerah dengan daerah yang lain melalui ini pementasan seni budaya ini. Bahkan bisa diartikan bahwa ini sebenarnya juga bisa dibawa untuk syiar. Dakwah. Dakwah, berdakwah. Zaman dulu juga seperti itu. Tinggal kita aja. Dakwahnya dalam sisi apa kalau di reog itu Mbah? Begini, ya artinya sampaikan walaupun hanya satu ayat tentang kebenaran kan seperti itu. Nah, kita juga berusaha untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu tadi. Nah, kalau umpamanya kita tuh kenal, umpamanya kita saudara atau teman, jangan melanggar yang namanya hukum agama maupun hukum pemerintah. Itu semua ada sanksinya. Nah, kita ingatkan, baiknya jangan melakukan yang hal-hal yang negatif. Jadi menyampaikan tentang kebaikan, kalau kita bijaksana untuk menyampaikan, otomatis kan dia juga menerima. Betul. Ya, kalau umpamanya waktunya sholat, ya kita ajak untuk sholat. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Waktu tampil kita jangan hanya senang-senang, tapi juga harus waktunya sholat juga sholat. Kalau saya seperti itu Mas. Jadi semua itu tergantung daripada individu masing-masing menurut saya. Kalau dalam kesenian reog sendiri, sebelum menampilkan kesenian reog itu atau waktu-waktu tertentu, apakah ada ritual-ritual Mbak untuk reog sendiri? Kalau saya cenderung berdoa aja pada Yang Maha Kuasa, ya mungkin kita baca sholawat, doa bersama mungkin ya seperti itu. Kalau saya seperti itu, mohon keselamatan supaya nanti diberi kemudahan dan kelancaran, sukses, bisa diterima di masyarakat, semua lapisan, semua golongan kan seperti itu. Oh iya, saya tadi belum menanyakan
sejak kapan di Samarinda khususnya reog ini mulai dimainkan lah, nah, seperti itu. Tahun 90 itu sudah ada, bahkan tahun 90 itu sini belum lahir. Sini tahun 91 92. Reog Mugrijo ini baru lahir. Gitu. Tapi sebelumnya itu di daerah Maluhu Palaran itu kan tran. Oh, Palaran Ya, ya, Palaran. Maluhu itu yang Mahulu. Maluhu Tenggarong. Oh, Itu adalah tran tahun berapa ya? Tahun 60 kalau nggak salah. Di Palaran itu juga tahun 60. oh berarti Trans yang bawa ketika Dulunya iya, gitu. awal-awalnya. Kemudian setelah orang Tran itu ada keseniannya, kemudian Samarinda Kalimantan Timur ini adalah daerah perantauan berkembang sehingga komunitas reog ini patut untuk dikembangkan. Mungkin kangen Mbah ya ketika Iya. merantau Jawa kok dulu ada reog, coba dihadirkan di sini supaya para perantauan juga bisa menikmati seperti itu Mbah ya. Iya, itu seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah banyak. Alhamdulillah. Terutama kalau Samarinda ya sudah lumayan banyak. Kalimantan Timur ya semua mulai dari Kaltara, kemudian Bontang, kemudian Tenggarong, semua kabupaten kota ada. Ada ya semuanya ya. Oh, iya, iya. Iya. Baik, terima kasih Mbah Mujiono. Iya. Begitu teman-teman, obrolan kita pada malam hari ini mungkin sedikit dan belum terlalu mendetail. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya untuk membicarakan reog mungkin dalam sisi sejarahnya, asal usulnya itu awalnya bagaimana gitu. Mungkin selanjutnya dengan Mbah Mujiono atau dengan putra beliau Mas Agung Mas Agung ya. Nah, itu yang bisa menjelaskan lebih detail tentang reog itu seperti apa dan alat-alat ini mungkin dari aspek namanya, dari bahan pembuatannya dan sebagainya lah. Kita akan berbicara lebih detail mengenai reog di episode selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya di channel Lingkar Nusantara. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita bertemu di episode selanjutnya. Tetap di Lingkar Nusantara, duduk melingkar memperbincangkan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.